Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang filsafat modern abad 18 dalam pembentukannya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ananda Dwi Lestari, Siti Nurrohmah, dan Zulfa Mardiana. Adapun materi atau subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, ada pengertian Aufklärung atau pencerahan. Yang kedua, ada pencerahan di Inggris. Yang ketiga, pencerahan di Perancis. Dan yang keempat, pencerahan di Jerman. 1. Pengertian pencerahan atau Aufklärung. Menurut Immanuel Kant, zaman pencerahan adalah zaman manusia keluar dari keadaan tidak akil balik yang disebabkan karena kesalahan manusia sendiri. Kesalahan itu terletak di sini, bahwa manusia tidak mau memanfaatkan akalnya. 2. Pencerahan di Inggris. 1. Awal mula. Salah satu gejala pencerahan di Inggris ialah yang disebut deisme, suatu aliran dalam filsafat Inggris pada abad ke-18 yang menggabungkan diri dengan gagasan Edward Herbert dari Shrewsbury, yang dapat disebut pemberi alas ajaran agama alamiah. 2. Pengertian deisme. Deisme adalah suatu aliran yang mengakui adanya yang menciptakan alam semesta ini. Akan tetapi setelah dunia diciptakan, Allah menyerahkan dunia kepada nasibnya sendiri, sebab Ia telah memasukkan hukum-hukum dunia itu di dalamnya. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya. Tokoh-tokoh yang mewakili aliran ini diantaranya adalah John Toland yang menulis Christianity Not Mysterious dan Matthew Tidal yang menulis Christianity as Old as Creation. 3. Tokoh dan pemikirannya pada zaman pencerahan di Inggris. 1. George Berkeley. Di bidang filsafat, orang yang meneruskan karya Locke di bidang metafisika adalah George Berkeley. Berkeley bermuara ke dalam aliran idealisme yang olehnya sendiri disebut immaterialisme, sebab ia menyangkal adanya suatu dunia yang ada di luar kesadaran manusia. Pangkal pikiran Berkeley terdapat pada pandangannya di bidang teori pengenalan. Pengamatan terjadi karena hubungan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lain. Umpamanya, pengamatan jarak antara ukuran luas antara subjek dan objek yang diamati. Pengamatan ini terjadi karena hubungan antara pengamatan penglihatan dan pengamatan raba. Penglihatan saya hanya menunjukkan bahwa ada warna meja. Peraba saya menunjukkan bentuk kasar dan halusnya. 2. David Hume. Orang yang memperkembangkan filsafat empirisme Locke dan Berkeley secara konsekuen adalah David Hume. Kalau empirisme ditarik menurut garis yang ditunjukkan Hume, tidak mungkin orang berjalan terus. Dalam soal teori pengenalan, ia mengajarkan bahwa manusia tidak membawa pengetahuan bawaan ke dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan. Pengamatan memberikan dua hal, yaitu kesan-kesan dan pengertian-pengertian. Yang dimaksud dengan kesan-kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah, yang menampakkan diri dengan jelas, hidup, dan kuat. Yang dimaksud dengan pengertian atau idea adalah gambaran tentang pengamatan yang redup, samar-samar, yang dihasilkan dengan merenungkan kembali atau merefleksikan dalam kesadaran kesan-kesan yang telah diterima dari pengalaman. Sebab yang ketiga yaitu pencerahan di Prancis.
pada abad ke-18, filsafat para pelopor filsafat di Prancis sendiri, Descartes, dan lain-lain telah dilupakan. Sekarang yang menjadi guru mereka adalah Locke dan Newton. Perbedaan antara filsafat Prancis dan Inggris pada waktu ini adalah demikian, bahwa di Inggris para filsuf kurang berusaha untuk menjadikan hasil pemikiran mereka dikenal oleh umum. Akan tetapi di Prancis keyakinan baru ini sejak semula diberikan dalam bentuk populer. Para tokoh dan pemikirannya pada zaman pencerahan di Prancis. Yang pertama Voltaire, tahun 1694 sampai 1778. Voltaire yang adalah nama samaran dari Francois Marie Arouet. Pada tahun 1726 ia mengungsi ke Inggris. Di situ ia berkenalan dengan teori-teori Locke dan Newton. Apa yang telah diterimanya dari kedua tokoh ini ialah sampai di mana jangkauan akal manusia dan di mana letak batas-batas akal manusia. Menurut Voltaire, agama alamiah yang memenuhi tuntutan akal terdiri dari hal ini, bahwa orang mengasihi Allah dan berbuat dalil serta berminat baik terhadap sesamanya sebagai terhadap saudaranya. Tuntutan-tuntutan kesusilaan yang mengenai keadilan dan kebajikan tidak tergantung pada pandangan-pandangan metafisis atau teologis. Kita tidak mempunyai gagasan tentang jiwa atau pengaruh Locke. Yang kita amati hanyalah gejala-gejala psikis. Pengetahuan kita tidak sampai pada adanya suatu substansi jiwa yang berdiri sendiri. Oleh karena agama dipandang sebagai terbatas kepada beberapa perintah kesusilaan, maka ia menentang segala dogma dan menentang agama, seperti yang terdapat pada gereja RK. 2. Jean-Jacques Rousseau, pada tahun 1712 sampai 1778. Jean-Jacques Rousseau yang telah memberikan penutupan yang sistematis bagi cita-cita pencerahan di Prancis. Sebenarnya ia menentang pencerahan yang menurut dia menyebarkan kesenian dan ilmu pengetahuan yang umum tanpa disertai penilaian yang baik, dengan terlalu percaya kepada pembaharuan umat manusia melalui pengetahuan dan keadaban. Sebenarnya Rousseau adalah seorang filsuf yang bukan menekankan kepada akal, melainkan kepada perasaan dan subjektivitas. Akan tetapi, di dalam menghambakan diri kepada perasaan itu, akalnya yang tajam dipergunakan. Menurut Rousseau, kebudayaan bertentangan dengan alam, sebab kebudayaan merusak manusia. Yang dimaksud ialah kebudayaan yang berlebih-lebihan tanpa terkendalikan dan yang serba semu. Seperti yang tampak di Perancis pada abad ke-18 itu, manusia alamiah yang masih biadab lebih tinggi martabatnya dibanding dengan orang Perancis yang beradab itu. Di dalam bukunya Kontrak Sosial, cita-citanya diuraikan lebih lanjut. Rousseau bukan menginginkan supaya masyarakat yang telah ada ditiadakan. Ia menerima bahwa hidup bermasyarakat adalah perlu sekali. Sekarang orang tidak mungkin lagi hidup tanpa pertolongan orang lain, akan tetapi keuntungan-keuntungan yang terdapat dalam keadaan alamiah itu harus sedapat mungkin tetap terpelihara. Mengenai agama, Rousseau berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi. Agama tidak boleh mengasingkan orang dari hidup bermasyarakat. Pandangan Rousseau mengenai pendidikan berhubungan erat dengan ajarannya tentang negara dan masyarakat. Menurut dia, pendidikan bertugas untuk membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan dan untuk memberi kesempatan pada anak memperkembangkan kebaikannya sendiri yang alamiah. Yang keempat ialah pencerahan di Jerman. Adapun tokohnya yakni Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Dengan munculnya Kant ini dimulailah zaman baru, sebab filsafatnya mengantarkan suatu gagasan baru yang memberi arah kepada segala pemikiran filsafati di zaman yang lebih kemudian. Awal mulanya gagasan-gagasannya dimunculkan oleh bentrokan yang timbul dari pemikiran metafisis Jerman, seperti yang diperkembangkan oleh para pengikut Wolff dan empirisme Inggris, seperti yang bermuara dalam pemikiran Hume. Bentrokan ini memaksakan untuk memikirkan unsur-unsur mana di dalam pemikiran manusia yang berasal dari pengalaman dan unsur-unsur mana yang telah terdapat di dalam akal manusia.
Adapun karyanya, yaitu filsafat Kant ini disebut kritisisme. Itulah sebabnya 3 karyanya yang besar disebut kritik, yaitu A. Kritik der reinen Vernunft atau bisa disebut kritik atas rasio murni. B. Kritik der praktischen Vernunft atau kritik atas rasio praktis. C. Kritik der Urteilskraft atau kritik atas daya pertimbangan. Menurut Kant, kategori-kategori yang secara khusus bersifat asasi adalah kategori-kategori yang menunjukkan kuantitas, kualitas, hubungan, dan modalitas. Kategori-kategori ini mewujudkan struktur-struktur yang dipakai untuk menjadi wadah pengamatan kita. Selanjutnya, Kant juga menunjukkan pengandaian umum yang tersirat dalam kesadaran kesusilaan yang disebut dengan postulat, atau sesuatu yang terbukti kebenarannya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Menurutnya ada 3 postulat yang tersirat dalam kesadaran yang harus diterima sebagai kebenaran-kebenaran kesusilaan, yaitu kebebasan berkehendak, immortalitas jiwa, dan Allah. Hal ketiga yang dibicarakan oleh Kant adalah kritik atas daya pertimbangannya. Di sini, realitas dipandang dari sudut tujuannya. Telah dikemukakan bahwa akal memiliki daya untuk membuat pertimbangan. Akal menempatkan hal-hal khusus di bawah hal-hal yang umum. Namun, masih ada kemungkinan lain untuk mempertimbangkan, yaitu dengan merefleksikan atau meninjau kembali untuk mencari yang umum dan dalam gejala-gejala khusus. Di dalam bagian terakhir dari filsafatnya yang teoritis, Kant membicarakan tentang Allah. Di situ ia membicarakan hal bukti-bukti bagi adanya Allah. Filsafat yang praktis memimpin kepada pengakuan adanya Allah sebagai postulat. Hal ini membuktikan adanya desakan batin yang mengarah kepada Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.